Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nagari Mata Dewa. Sekarang saya akan membahas filosofi elang. Kita sekarang sama-sama belajar ya. Saya bukan guru atau dosen atau apalah namanya. Sekarang saya belajar, sahabat-sahabat semua pun belajar. Oke. Kita akan membahaskan tentang elang. Kita mengambil hikmah dari kehidupan elang untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Elang dikenal sebagai hewan yang tangguh. Bisa dibilang hewan ini adalah penguasa angkasa. Yang sebenarnya sama seperti burung lainnya, elang menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk melintasi langit. Mereka bisa terbang sangat tinggi, bahkan sampai melewati awan-awan, di mana tidak ada burung lain yang berani melakukannya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat elang, yaitu yang pertama, fokus pada tujuan. Elang bukan hanya dianugerahi sayap yang kuat, namun juga penglihatan yang tajam. Namun yang luar biasa dari seekor elang adalah konsentrasi mereka yang sangat kuat. Saat seekor elang sudah menatap mangsa, mereka akan fokus mengintai dan kemudian berhasil untuk mendapatkannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita juga harus mempunyai tujuan. Dan dari tujuan itu kita dituntut untuk bisa fokus untuk meraihnya. Abaikan hal negatif yang mengganggu jalan kita. Dan jangan berhenti sebelum kamu berhasil meraihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berani menerima tantangan. Jika hewan lain takut akan kencangnya badai, elang justru sangat menantikan datangnya badai. Badai tersebut di saat yang lain sibuk mencari perlindungan, elang justru akan pergi menyambutnya dengan jiwa gagah berani. Elang tahu saat badai tiba, maka angin kencang akan datang menerbangkannya ke atas awan, dan di sana elang bisa mengistirahatkan sayapnya dan menikmati keindahan dalam ketenangan. Seperti dalam hidup, ada kalanya kita ditemukan dengan benturan, tantangan dan masalah yang besar. Hadapi masalah itu dengan semangat. Nikmati prosesnya dan rayakan kemenangannya dengan jiwa yang damai. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Elang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk keluar dari sarang sendiri. Mungkin elang akan membuang semua daun dan hanya menyisakan ranting-ranting tajam di sarangnya. Anak elang akan dipaksa untuk terbang, dan apabila mereka kembali ke sarang, maka mereka akan menginjak ranting tajam yang membuat kaki mereka terluka. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga anak elang berhasil terbang dan keluar dari sarang untuk memulai kehidupan yang lebih besar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Untuk memulai kehidupan yang besar, kita dituntut untuk bisa keluar dari zona nyaman. Maka tentukan langkah dan keluarlah semua potensi yang ada di dirimu. Dan kita bisa mengatakan, sekarang saya siap berjuang, dan nantikan saya akan siap menghadapi apapun untuk masa depan yang lebih baik dari ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadilah berani. Elang bukanlah hewan penakut yang akan lari hanya karena digertak oleh hewan lainnya. Sesaat elang mungkin akan terbang lebih tinggi saat akan melawan mangsanya, namun mereka akan kembali lagi hingga berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Keberanian elang mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi situasi apapun. Ada saat di mana kita mengalami masalah besar yang membuat kita jatuh. Jangan takut untuk kembali bangkit. Karena di depan sana ada tempat indah yang telah menunggu kita.
Kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Pernahkah kalian melihat elang terbang dalam kawanan atau kelompok besar? Tentu tidak. Elang bukanlah tipe burung yang suka terbang dalam kelompok. Elang cenderung lebih suka terbang sendiri. Hal ini terkait dengan tujuannya dalam berburu. Elang lebih bisa memfokuskan daya penglihatannya jika terbang sendiri dibandingkan dengan terbang secara berkelompok. Kesendirian elang dalam terbang ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang mandiri, baik dalam kondisi senang ataupun susah. Sendiri di sini adalah mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung kehidupan kita dari orang lain. Jangan takut untuk berjuang sendiri, karena untuk mencapai kesuksesan bukan ditentukan oleh orang lain, tapi kitalah yang menentukannya. Oke, saya lupa menyebutkan nomornya tadi. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, jangan takut mengambil risiko. Kita ambil contoh dari elang. Elang di saat usianya 40 tahun, elang harus mengambil keputusan yang besar, yang berat. Elang bisa memilih untuk mati atau terlahir kembali, untuk bisa hidup panjang dalam usia tua, akan mencari sebuah pohon yang tinggi dan membuat sarang di sana selama kurang lebih 5 bulan. Dalam tuanya akan mencabuti paruh dan cakarnya secara paksa. Cara ini satu-satunya cara agar cakar dan paruh baru bisa tumbuh kembali setelah melalui proses kelahiran yang menyakitkan. Elang akan kembali kuat dan bisa melanjutkan hidupnya selama 30 tahun ke depan. Sama seperti sama seperti hidup kita. Untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, kita juga harus melewati proses yang panjang. Sukses atau tidak, itu urusan nanti. Sekarang kita harus berusaha, dan proses itu tidak ada yang instan. Sukses hanya untuk orang-orang yang berjuang. Bahkan harga yang harus ditempuh untuk sebuah kesuksesan adalah penghinaan, penolakan, frustasi, kegagalan, bahkan air mata. Oke sobat, sudah saatnya kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang sangat siap menghadapi apapun masalah yang akan datang. Berjuang, dan perjuangan kita belum selesai. Dan menyelesaikan itu adalah syarat mutlak untuk membuat diri kita lebih hebat dari sebelumnya. Oke, saya rasa cuma itu. Kita sudah mengambil beberapa pelajaran dari elang. Jika ada salah kata atau ucapan atau cara saya beretorika, mohon maaf sebelumnya. Kita sama-sama belajar, saya belajar. Kalau ada yang mendapatkan hikmah dari video ini, boleh di-share kepada kawan-kawannya atau ditulis di kolom komentar. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.